Oke, human and computer resources, sumber daya manusia dan sumber daya komputer. Sebuah sistem yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya komputer tadi ya, kalau masih ingat slide sebelumnya, itu mencatat, mengolah, dan melaporkan peristiwa yang berasal dari lingkungan organisasi. Hasil interaksi kita dengan lingkungan kita tadi. Records, processes, and reports. Jadi dicatat, diolah, dan dilaporkan. Nah, sistem ini kan terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya komputer. Nah, jenis sistem itu sendiri ada 3 macam. There are 3 types of system. Ada manual system, ada computer system, ada computer based system. Manual system yang seperti apa? Sistem manual, di mana di dalamnya adalah full manusia, ya. Mulai dari mencatat transaksi sampai menyajikan laporan keuangan, semuanya dilakukan secara manual. Sebagai contoh, pada tahun sekitar 1980-an ada sebuah perusahaan di Indonesia di mana dia ingin menyajikan 80-an ya, sweet banget ya, berapa tahun itu? 40 tahun ya. Dia ingin menyajikan laporan keuangan harian. Anda jangan ngimpi kayak sekarang ya. Kalau sekarang semuanya real time online. Kita narik duit di ATM aja langsung masuk ke SMS banking kita. Jadi dia ingin menyajikan 40 tahun yang lalu. Dia ingin menyajikan laporan keuangan yang harian. Padahal zaman itu tahun 80-an itu belum banyak orang yang punya komputer. Bahkan mungkin tahun 80-an itu yang punya komputer cuma di perusahaan yang sangat besar atau Pemprov ya, pemerintah tingkat 1, pemerintah provinsi itu punya komputernya cuma 1, gede sekali ya, segede CPU-nya sebesar lemari baju 3 pintu, tapi kapasitasnya sama HP Anda sekarang jauh ya. Dulu masih pakai kilobyte, sekarang sudah kita pakai tera dan sebagainya. Oke, saya kembali ke manual system. Jadi perusahaan tersebut ingin menghasilkan laporan keuangan harian. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah karyawan di bagian akuntansi, bagian pembukuan atau tata buku. Dulu istilahnya tata buku. Akuntansi itu bahasa jadulnya itu namanya double entry bookkeeping ya. Sistem tata buku berpasangan ya, sistem pembukuan berpasangan, double entry bookkeeping ya, sistem tata buku berpasangan. Tata buku akuntansi berpasangan, masa Anda nggak berpasangan ya, rasa baper ya. Oke, dari manual system tadi, karyawan bidang akuntansi atau bagian pembukuan datangnya mulai jam 1 siang. Karena apa? Transaksi terjadi di pagi hari. Karyawan datang yang bagian pembukuan atau bagian akuntansi datangnya siang. Semua transaksi yang terjadi pada hari itu baru dibukukan siang harinya. Ya, dibukukan siang harinya, ditulis oleh karyawan bagian akuntansi. Kalaupun ada susulan-susulan bisa sambil jalan. Ya. Ditulis pada hari itu, kemudian transaksi ditutup mulai jam udah agak sore baru ditutup. Nah, karyawan bagian akuntansi kerja dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Ya, tugasnya apa? Yaitu tadi tugasnya menyusun laporan keuangan mulai dari betul-betul manual, mulai dari mencatat transaksi, kemudian memasukkan ke jurnal, ke buku besar sampai menjadi laporan keuangan. Itu dilakukan dalam waktu 1 hari. Jadi manual system, tidak ada komputer. Kalaupun komputer ada, paling waktu itu adalah kalkulator ya. Kalkulatornya bahkan mungkin ada beberapa yang masih manual. Saya nggak tahu Anda masih menangi atau enggak. Anda masih mengalami kalkulator jadul di mana kalkulatornya itu keluar kertasnya seperti stroke ya. Kemudian ada tuasnya ditarik, bunyi cekring gitu seperti itu. Ya. Itu manual system. Ya, sekitar tahun 80-an. Kemudian yang kedua yaitu computer system, sistem yang komputer, full komputer, nggak ketemu sama orang. Itu yang kita sudah memasuki era ini, sistem komputer. Jadi misalnya Anda
belanja online atau belanja paling gampang lah, beli pulsa secara online, atau Anda beli token listrik dipakai m-banking. Itu kan Anda nggak datang ke warung beli token terus transaksi manual bawa uang dan seterusnya, karena semuanya dilakukan oleh komputer. Tokennya juga Anda terimanya juga sudah dalam bentuk hanya tampilan di layar. Anda beli diamond di game, ya, beli gem di game, itu semuanya komputer sistem. Anda tidak beli pakai uang, datang kemana gitu kan, enggak. Semua dilakukan hanya dengan menggunakan HP Anda. Itu komputer sistem. Kemudian computer based system, sistem berbasis komputer. Sistem berbasis komputer sesuai namanya, berbasis komputer. Kalau yang ini ada orangnya, ada komputernya. Contoh paling gampang, Anda ke bank. Bank itu ya komputer sistem. Kalau pada saat Anda ke ATM atau ke CDM, CDM cash deposit machine, ya, itu yang duitnya bisa dimasukkan kemudian langsung masuk ke rekening kita. Tapi di bank juga ada computer based system. Pada saat Anda harus ke teller, transaksi di atas 5 juta Anda harus ke teller. Berarti mau tidak mau Anda harus berhadapan dengan computer based system. Anda ketemu sama Mbak teller atau Mas teller, kemudian Anda bawa buku tabungan atau bawa ATM, bawa KTP atau SIM untuk menunjukkan identitas Anda isi manual, tanda tangan dan sebagainya. Ya. Itu adalah computer based system. Nah, semua informasi tadi yang mengantrikan adalah petugas yang berwenang, Mbak teller atau Mas teller. Ya. Oke, ini sumber daya manusia dan komputer. Next slide. Nah, oke, kita akan bahas ini setelah yang satu ini.